Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Dina. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Muatan pelajaran yang kita pelajari adalah PPKN KD 3.3 dan KD 4.3. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas yang menjadi identitas bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan negara lain. Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu yang pertama adalah faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui dari khatulistiwa. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencarian anak-anak. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Faktor yang kedua adalah pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing. Faktor yang ketiga adalah faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lainnya. Akibatnya, setiap pulau terisolasi mengembangkan cara hidupnya masing-masing berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut, sehingga menciptakan budaya yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Faktor yang keempat adalah faktor keturunan anak-anak. Faktor keturunan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ras dan suku. Apa yang dimaksud dengan ras? Ras adalah golongan bangsa berdasarkan garis keturunan dan ciri-ciri fisik, seperti warna kulit, bentuk rambut, ukuran badan, dan ciri fisik lainnya. Sedangkan suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dan kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan, kebudayaan, khususnya bahasa. Berdasarkan ciri fisiknya tadi, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras sebagai berikut. Yang pertama adalah kelompok ras Papua Melanesioid. Terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Kelompok yang kedua adalah kelompok ras Negroid. Antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikoksi di Kepulauan Andaman.
Kelompok ras yang ketiga adalah kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Engganu di Pulau Engganu, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi dua golongan. Kelompok ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ras Potro Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Di samping kelompok ras di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri atas kelompok warga keturunan Cina, warga keturunan Arab, Pakistan, India, dan sebagainya yang hidup berdampingan membaur dengan warga negara Indonesia yang lain. Nah, ini contoh ras khusus. Ini contoh ras Mongoloid. Contoh ras Kaukasoid. Dan contoh ras Negroid. Nah, sekarang kita akan belajar tentang suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri atas beberapa suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, dan suku Batak. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, dan suku Jawa. Bagaimana dengan daerahmu? Suku apa saja yang ada di sana? Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, ini adalah peserta Kongres Pemuda Indonesia. Anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, yang merumuskan Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Yang keempat, diucapkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, ini adalah isi dari ikrar Sumpah Pemuda ya anak-anak ya. Perbedaan antar suku di Indonesia. Perbedaan antar satu suku dengan suku lainnya hanya terletak pada bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatan. Yang pertama adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Yang kedua adalah bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan.
Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut, anak-anak. Kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Jadi ketika kita mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah, kita juga melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Berikut ini upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Antara lain yang pertama, secara terus-menerus mengadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua adalah kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Nah, itu adalah upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Nah, anak-anak, setelah tadi mendengar penjelasan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia, anak-anak tentunya sudah paham ya. Nah, untuk latihan, silakan anak-anak kerjakan soal berikut. Ada 8 soal, silakan dikerjakan, ditulis soalnya, dan jawabannya ya anak-anak ya, di tugas kalian masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.